Halo, selamat sore. Hari ini tanggal 6 Januari 2020. Hari ini saya mau katakan kepada saudara-saudara kekasih bahwa bagaimana cara kita menghadapi masalah kehidupan kita. Saat saya berbicara seperti ini, bukan berarti saya tidak punya masalah. Mungkin masalah saya dan masalah saudara sama-sama besarnya. Tapi bagaimana cara kita memandang sebuah masalah? Kalau kita melihat masalah itu membuat kita jatuh, membuat kita sakit, membuat kita down, itulah yang terjadi. Tapi kalau kita memandang sebuah masalah menjadi suatu pelajaran penting dalam hidup kita, maka masalah itu sangat kecil. Nah, saat kita memandang masalah itu, kita ingat firman Tuhan katakan, dalam segala masalah Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi perlu dicatat, saudara melihat masalah atau melihat firman Tuhan. Kalau saudara percaya firman Tuhan, ya dan amin, maka saudara tidak perlu memandang masalah lagi. Yang saudara pandang adalah firman Tuhan dan janji Tuhan, sebab janjinya Dia turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan di dalam firman-Nya berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Artinya apa? Semua perkara di dunia ini kita bisa menanggungnya. Karena apa? Karena ada Tuhan yang beri kita kekuatan, beri kita kemampuan untuk berdiri. Ketika Daud melihat Goliat yang besar, tentunya kalau kita lihat, pasti nyali Daud kecil dong. Daud lebih kecil dari Goliat, jauh dalam porsi tubuhnya. Tapi Daud mendatangi Goliat dan berkata, "Hai Goliat, engkau bisa merendahkan orang yang diurapi Tuhan. Dan aku akan berperang, engkau membawa pedang dan lembing dalam berperang. Tapi aku datang membawa nama Tuhan." Artinya di saat kita punya masalah, kita harus memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu mengatasi segala masalah kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan aku kekuatan. Bahkan kalau ada masalah, kita harus mengambil pembelajaran penting dari setiap masalah itu. Supaya ke depan kita punya pengalaman hidup, kita punya pengalaman rohani, kita mempunyai pengalaman bagaimana menghadapi masalah itu. Dan kita belajar merenungkan sendiri masalah itu datangnya dari siapa. Kesalahan kita sendiri, atau dari iblis, atau karena keinginan daging kita. Kalau emang karena keinginan daging kita, saatnya kita datangi masalah itu, kita boleh istirahat sejenak dan berkata, "Hai dagingku, hai tubuhku, hai egoku, berhenti sebentar. Lihat, pandang salib Tuhan, dan lihat Tuhan ada di sana." Kembali kepada Tuhan. Di saat kita kembali kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, "Umatku yang kepadanya merendahkan diri, mencari wajahku, maka aku akan memulihkan negeri mereka." Saudara, ingatkah saudara peristiwa tembok Yeriko? Waktu bangsa Israel mau memerangi bangsa yang besar yang temboknya kuat, dia melihat satu masalah, bagaimana caranya menembus tembok ini. Tapi di saat Tuhan berkata kepada Yosua, kelilingi tembok itu sembari memuji dan menyembah Tuhan. Artinya apa? Di saat tembok-tembok masalah dalam hidupmu itu ada, kamu tetap berdoa, baca firman Tuhan, baca janji Tuhan, menyembah Tuhan. Saat itulah tembok itu akan runtuh. Lihatlah tembok Yeriko. Bangsa itu tidak melihat tembok itu besar, tapi mereka hanya mengikuti apa kata Tuhan kepada Yosua. Saat mereka mengelilingi tembok itu sembari memuji dan menyembah Tuhan, maka tembok itu akan runtuh. Tembok itu akan runtuh. Karena apa? Karena di saat ada hadirat Tuhan, maka tembok masalah dalam kehidupan kita akan runtuh. Kita akan menjadi kuat dan kita akan menang dan menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah ini semua bisa menjadi kekuatan bagi saudara-saudara dalam menghadapi masalah kehidupan,
masalah pekerjaan, masalah apapun yang saudara hadapi, hadapilah bersama dengan Tuhan. Amin.